Salam Syasmerta. Titik temunya sastra. Halo warga Syasmerta semuanya. Hai, hello. Oke, Mbak An. Yes, Mbak Icom. Ini pertama kalinya kita akan membahas tentang sesuatu. Dan pertama kalinya kita juga membuka lagi Syasmerta di segmen bahas-bahas. Ngerasa deg-degan banget gak sih? Waktu kirain tuh yang kemarin pada saat kilas balik itu kan kita deg-degan ya karena pertama kali. Kayaknya ini lebih deg-degan lagi nih karena akhirnya Syasmerta di season 2 ada narsumnya. Nah, itu dia. Hari ini kita punya seorang narasumber yang ini sebenarnya narasumber ini istimewa sekali. Sangat. Karena beliau bukan sembarang beliau. Oh iya. Jadi narsum ini pernah muncul juga di Syasmerta season pertama. Pernah membahas tentang My Name is Red, karyanya Orhan Pamuk. Yes. Mungkin boleh kita panggilkan begitu ya Mbak ya? Iya, tapi sebelum kita panggilkan, kita perkenalkan dulu nih. Jadi, warga Syasmerta, mari kita kenalan dengan narsum pertama kita di season kedua Syasmerta ini, yaitu Mbak Tias Effendi, everybody. Dia adalah seorang penulis yang bukan sembarang penulis. Dia sudah begitu banyak, menerbitkan tulisan-tulisannya, baik secara ilmiah ataupun fiksi. Tapi kalau dari segi fiksi nih, let's say ada bukunya Catatan Musim, ada tentang waktu, dan satu bukunya yaitu Izinkan Aku Bersujud tidak hanya diterjemahkan atau dipublish di Indonesia, tetapi juga di negara tetangga, Malaysia. Dan Mbak Ico, bukunya yang Izinkan Aku Bersujud ini ternyata juga dapat testimoni dari Taufik Ismail. Wah, keren banget. Oke, nggak perlu terlalu lama lagi, mungkin kita bisa panggilkan begitu ya Mbak ya. Halo. Halo warga Syasmerta. Oke. Halo Mbak Yas, apa kabar? Baik An. Sekarang gimana? Gimana? Baik, seperti yang terlihat. Emang bisa melihat gitu ya? Oh iya, zaman sekarang masih bisa sebenarnya ya. Iya, walaupun kita berbeda pulau ya. Oke, Mbak Tias, apa kabarnya? Baik, kan baru ngomong. Udah tadi Mbak Ico. Gak apa-apa, beginilah yang namanya keeroran akan sering terjadi ketika pertama kali memulai. Mohon dimaafkan ya. Astagfirullahaladzim. Gimana? Ya lanjut Mbak Ico. Oke, terima kasih kepada saudari Tias Effendi yang sudah menyempatkan hadir di malam yang indah ini dan syahdu ini. Kita mau mencoba untuk ngerecokin intinya ya, ngerecokin tentang bagaimana hasil bacaan dari seorang Tias Effendi terhadap karya sastra yang akan kita bahas pada kali ini gitu ya. Mungkin bisa dikenalkan terlebih dahulu. Ini kalau menurut Tias Effendi sendiri. Oke, saya mau bahas karya yang pernah saya baca beberapa tahun lalu ya sebenarnya. Itu judulnya The Vegetarian. Penulisnya itu Han Kang, penulis dari Korea Selatan? Iya, Korea Selatan. Ya, itu sih yang mau saya bawakan malam ini. Nah, mungkin yang ingin kami tahu juga, apa sih alasan Mbak Yas ingin nge-share hasil bacaan yang dari Korea Selatan ini? Ini yang satunya dari Turki, sekarang ke Korea Selatan nih. Apa karena kemarin JK yang menjadi opening ceremony? Atau gimana nih? Iya, sebenarnya ini sih ya karena saya lihat kalau The Vegetarian ini itu punya value gitu ya, punya sesuatu yang bagus dan menarik untuk dibahas gitu.
Dan aku sendiri sih sebenarnya awal mulanya itu tertarik dari judulnya, kan The Vegetarian gitu ya. Apakah emang dia itu cerita tentang kaum vegetarian atau apa gitu. Jadi sebenarnya dari situ akhirnya aku tertarik. Dan kenapa sih buku tentang The Vegetarian ini sampai menang penghargaan gitu loh, internasional kan. Jadi ada sesuatu dong dari buku ini gitu. Itu sih akhirnya yang membuat aku baca dan juga menggali isinya dan tertarik untuk dibagikan ke warga Syasmerta gitu Ya betul. Ya, buku ini menang penghargaan Main Booker International Prize 2016 ya Mbak Yas ya. Ya, gimana Mbak Icom? Apalagi nih? Mungkin kita harus tahu dulu ya, sebelum membahas tentang karyanya kita harus tahu dulu pengarangnya Han Kang ini Betul. seperti apa. Kenapa dia bisa sampai mendapatkan penghargaan bergengsi yang bahkan salah satu long listnya itu ada dari Indonesia, Eka Kurniawan, dengan judulnya yang pernah kita bahas juga waktu itu, Lelaki Harimau, cuma sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, Tiger. Itu dia masuk long listnya, tapi kemudian dia kalah di short listnya dan ternyata pemenangnya adalah The Vegetarian. Mungkin kita perlu tahu dulu ini pengarangnya ini seperti apa dan bagaimana. Iya, kalau yang aku tahu sebenarnya Han Kang ini dia itu kan penulis Korea Selatan ya. Nah, dia itu pindah dari sebuah kota waktu dia masih muda ya. Dia pindah dari sebuah kota kecil ke ibu kota, ke Seoul. Nah, terus itu waktu itu ada protes mahasiswa ya ke pemerintah dan mengakibatkan adanya massacre, pembantaian gitu. Dan itu yang membuat dia itu akhirnya tertarik untuk menuliskan banyak hal tentang konflik sosial kayak gitu. Termasuk The Vegetarian ini itu kan menurut saya tentang alienation ya. Ada banyak tentang isolasi diri, bagaimana seorang tokoh itu mengisolasi diri kayak gitu. Nah sebenarnya dari background dia itu ketika dia menyaksikan sendiri protes mahasiswa, kemudian pembantaian besar-besaran kayak gitu, hingga akhirnya ya banyak tulisan dia yang mengangkat tentang konflik sosial. Disebut konflik sosial ya. Makanya Mbak Yas juga sampai menuliskan atau menganalisis novel ini tuh dari segi sosial ya, dengan menggunakan studinya Slavoj Žižek. Iya betul. Kalau misalnya kita lihat-lihat dari latar belakang pengarangnya nih, nah dari situ mungkin kita akan menemukan satu isu dari vegetarian yang mungkin bahkan bisa dikaitkan dengan keadaan Han Kang ini pada waktu dia menciptakan proses kreatifnya seperti itu. Ya, jadi dari judulnya ya sebenarnya The Vegetarian itu sebenarnya yang membuat orang-orang tertarik atau mungkin nggak tertarik ya untuk membeli dan membaca buku ini gitu loh. Nah, ternyata setelah saya baca itu buku ini nggak melulu tentang vegetarian gitu, tentang seorang vegan misalnya. Itu enggak, jadi lebih ke tentang alienation kayak gitu. Terus buku ini mungkin aku cerita sedikit tapi nggak spoiler ya. Oke. Tapi nanti yang belum baca novelnya. Jadi buku ini itu dituliskan dari 3 perspektif. Yes. Itu yang pertama itu dituliskan oleh suami dari tokoh utama. Tokoh utamanya ini namanya Kim Yong Hae. Semoga aku benar mengucapkan namanya. Sepertinya sih seperti itu. Betul ya. Terus perspektif kedua itu diceritakan sama kakak ipar. Terus yang perspektif ketiga itu diceritakan sama kakaknya. Kakak perempuan. Kakak perempuannya, Inhe. Nah, terus sebenarnya cerita ini banyak bersumber dari mimpi buruk yang dialami Yong Hae di suatu malam
Dan mimpinya ini tuh banyak memperlihatkan daging hewan yang baru disembelih gitu, dan ada banyak darah, bahkan di tangan Yonghye dan di mulutnya itu banyak darah gitu loh. Nah, jadi mimpi itu yang kemudian membawa dia itu menjadi seorang vegetarian. Jadi dia membuang semua daging-daging yang ada di kulkasnya di malam itu, dan dia itu nggak mau makan segala macam daging itu karena dia menganggap bahwa kenapa sih orang-orang itu sangat brutal ke hewan-hewan kayak gitu. Mereka menyembelih hewan, mereka nggak memperlakukan lingkungan dengan baik kayak gitu. Sehingga akhirnya ya itu dia ingin menjadi vegetarian, dan di level yang lebih tinggi dia ingin menjadi pohon. Oke. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita kilas balik ya, ada sesuatu yang pernah kita bahas dari Orhan Pamuk, yaitu tentang tindakan radikal. Ternyata di sini juga akan dibahas tentang radikal. Tapi kemudian timbul pertanyaan nih sebenarnya, radikal yang dimaksud itu radikalnya gimana sih? Sebelum masuk ke situ ya, sebenarnya ada dua hal yang jadi isu utama dari novel ini ya. Selain jadi seorang subjek yang radikal, itu nantinya kalau kita bahas lebih lanjut, itu dia juga melakukan tindakan yang lain, yaitu political withdrawal. Nah, itu mungkin nanti kita bahas ya. Jadi sebenarnya ada dua sisi ini. Jadi kalau di kajian Zizek, itu sebenarnya ada 3 tindakan yang mungkin dilakukan sama seorang subjek gitu ya. Nah, yang pertama itu subjek itu hidup selaras dengan lingkungan sosialnya. Simbol. Yang pertama, dia melakukan apa yang seharusnya dilakukan seorang subjek. Kemudian yang kedua itu dia melakukan tindakan radikal, yaitu keluar dari tatanan simboliknya ya, melakukan tindakan yang di luar tatanan simbolik. Dan nah, yang ketiga itu ada political withdrawal. Jadi di sini dia sama sekali tidak melakukan apapun. Nah, jadi di novel ini berdasarkan hasil pembacaan saya itu ada 2 hal ini, tindakan radikal dan political withdrawal. Terus untuk tindakan radikalnya sendiri itu kenapa dia disebut sebagai seseorang yang radikal dengan tindakannya memilih untuk menjadi vegetarian, itu karena apa yang dilakukannya itu melawan tatanan simbolik di Korea Selatan saat itu, atau mungkin bahkan sampai sekarang ya. Misalnya saja kalau kita lihat di hal yang sederhana ya, hidangan di Korea Selatan itu kan ada banyak menghidangkan jadi daging-daging gitu ya. Misalnya apa ya? Banyak biasanya mereka lebih ke arah babi sih. Memang kalau babi itu favorit banget kalau di Korea. Apalagi yang namanya samgyeopsal itu, perut babi itu favorit banget memang di Korea. Iya, kayak gitu ya. Jadi itu sangat bertentangan dengan apa yang ada di sosialnya gitu. Jadi ketika dia memutuskan untuk menjadi vegetarian, itu bahkan dari segi rekan kerjanya misalnya itu mempertanyakan pilihan hidupnya gitu. Kemudian dari ayahnya sendiri mempertanyakan pilihan hidup Yonghye. Kemudian bahkan ada di suatu masa, di suatu waktu itu ketika keluarganya ini memaksa Yonghye untuk makan daging gitu, karena hal itu sangat bertentangan dengan sosial. Jadi ayahnya itu sampai memaksa, dan bahkan Yonghye itu sampai mau bunuh diri gitu, di level yang sangat tinggi Karena dipaksa. Karena pemaksaan gitu. Mau bunuh diri dan masuk ke rumah sakit kayak gitu. Oke. Mbak Yas, sebelum lanjut ke bahasan isunya Mbak Yas, gue agak tertarik dengan mengembalikannya lagi dengan pengarangnya. Seorang
Han Kang sebagai seorang perempuan yang menuliskan tentang perempuan, bagaimana Mbak Yas melihatnya bahwa dia menuliskan tentang perempuan, karakter utamanya Yong Hye, tetapi dia merenggut atau meniadakan hak suara dari Yong Hye sendiri. Nggak ada kan? Nggak ada sudut pandangnya Yong Hye seperti apa sih? Oh, judulnya mungkin The Vegetarian, tetapi it's not about how to be a vegan kan? Tidak. Tetapi jadinya efek menjadi seorang vegan ya. Yang terjadi dalam kehidupannya Yong Hye di saat dia menjadi seorang vegan ternyata bisa merubah hidupnya, merubah keluarganya dengan suaminya, hubungannya dengan suaminya, mengubah hubungannya dengan orang-orang sekitarnya. But then yang tadi, kenapa Han Kang meniadakan hak suara dari karakter yang dia tulis sendiri? Ya, nah, ya memang ketiadaan suara perempuan ini ya, bahkan suara dari tokoh utama ini itu menarik sekali sih menurut aku. Ketika aku baca juga, nah kenapa ini perspektifnya malah dari orang-orang lain gitu kan. Nah kalau aku melihatnya itu karena memang Han Kang ini ingin membiarkan kita sebagai pembaca itu menginterpretasikan novel ini seperti apa. Jadi kita nggak benar-benar tahu alasannya Yong Hye memilih jalan hidup seperti itu gitu ya. Jadi yang kita tahu adalah dari perspektifnya orang lain gitu. Nah, yang mau aku bahas di sini sebenarnya adalah ada multi interpretasi dalam memahami novel ini pada akhirnya karena keabsenan tersebut. Sehingga kalau aku sendiri melihatnya itu dia itu seperti alegori gitu loh. Jadi ada alegori tertentu. Jadi alegori itu kan hidden meaning dari suatu karya sastra gitu. Baik itu secara politis ataupun secara moral. Jadi misalnya di sini kan kita lihatnya itu ada seorang perempuan yang ingin menjadi vegetarian dan di level yang lebih tinggi dia ingin menjadi sebuah pohon, sebatang pohon gitu kan. Nah, jadi sebenarnya ternyata ada meaning tertentu di balik keabsurdan si perempuan ini. Nah, kalau aku melihatnya itu sebenarnya dia itu menginginkan kebebasan sih, kalau aku melihatnya. Itu jadi karena mungkin nanti kita bahas ya. Jadi karena ada trauma tertentu sehingga dia ingin menginginkan kebebasan, dan kebebasan itu dalam bentuk apa sih? Kebebasannya itu dalam bentuk apa ya, tidak berbuat jahat ke lingkungan. Jadi dia ingin tidak ada ketergantungan lagi ke lingkungannya. Jadi dia hanya ingin hidup seperti pohon yang cuma membutuhkan angin, cahaya, dan air. Gitu. Jadi karena ketidakadaan suara perempuan ini akhirnya menimbulkan banyak interpretasi. Itu memang yang sepertinya diinginkan Han Kang. Apa mungkin akan ada the next versionnya ya? Mungkin bisa jadi the next version dari suaranya Han Kang kan? Yong Hye. Sebenarnya menarik sih, maksudnya dari seorang manusia yang tiba-tiba dihantui oleh mimpi, sebuah mimpi ya. Terus satu hal yang bahkan kita tidak bisa buktikan secara ilmiah sampai saat ini. Terus tiba-tiba dari mimpi yang musik, dia bisa mengalami, mungkin dari situ udah sebelumnya ada trauma mungkin yang sudah terjadi. Dan itu masuk di dalam mimpi begitu ya. Bisa jadi seperti itu. Karena sesuatu hal yang misalnya kita mimpi tentang hal yang indah-indah sih katanya, oh berarti kamu lagi bahagia seperti itu kan. Tapi ketika kita bermimpi yang ya kalau katakanlah mimpinya itu buruk atau berarti kita sedang kepikiran sesuatu hal dan berat tentang sesuatu hal seperti itu. Mungkin itu juga yang masuk di dalam karakter Yong Hye ini, di mana dia sebenarnya ada ketraumaan tersendiri, entah itu apa traumanya, tapi itu berhasil membangkitkan monster trauma ini di dalam Yong Hye, bentuknya seperti mimpi itu. Iya, gimana tuh Mbak Yas? Apakah memang ada childhood trauma atau gimana? Itu benar banget sih Mbak Ijom. Dan sebenarnya traumanya ini, trauma masa kecilnya ini sebenarnya sesuatu yang sangat menarik dan
menjadi highlight di novel ini. Jadi traumanya ini itu terjadi ketika Yonghae masih kecil ya, dan pada saat itu dia kan punya anjing keluarga ya, anjing peliharaan keluarga. Nah kemudian pada waktu itu anjing itu menggigit kakinya dia gitu. Sebenarnya ada pepatah atau ungkapan atau apa itu, bahwasanya kalau misalnya kamu digigit anjing, itu cara untuk menyembuhkan luka itu adalah kamu harus makan daging anjing itu. Itu semacam mitos mungkin ya. Ya, itu yang diyakini keluarga Yonghae pada saat itu. Jadi karena si Yonghae ini digigit oleh anjing itu, pada akhirnya sore harinya mereka menyembelih anjing keluarga itu. What? Dan menghidangkannya Untuk Yonghae? sebagai hidangan makan malam. Iya, untuk satu keluarga sebenarnya. What? Dan akhirnya Yonghae makan daging itu Tanpa dia tahu? Nah, dia tahu. Dan karena dia tahu itu meninggalkan trauma yang sangat membekas ya. Karena dia ingat banget sama tatapan mata menyedihkan dari anjing keluarga ini, anjing peliharaan keluarga. Wow. Kan mereka sudah sangat dekat dengan anjing ini ya. Ya, itu yang meninggalkan trauma, sehingga pada akhirnya muncul mimpi ini. Dan mimpinya ini nggak hanya sekali ya, An dan Mbak Icong, tapi mimpinya ini tuh berkelanjutan dan terus menerus. Jadi benar-benar mimpi yang menghantui dia selama dalam periode waktu yang lama. Oke, guys, silahkan dibaca novelnya untuk mendapatkan sisi kesedihan dan kisah yang mencekamkan itu sih. Mungkin juga relate dengan beberapa gerakan tentang anjing tuh bukan untuk dimakan gitu. Jadi apalagi itu udah menjadi hewan peliharaan keluarganya kan. Nah, itu ternyata recalling the childhood trauma melalui mimpinya gitu. Dan ini sebenarnya agak menyedihkannya itu karena ketika dia sudah dianggap gila mungkin ya dengan menjadi seorang vegan, dia malah dimasukkan ke rumah sakit jiwa dan juga mengalami hal yang tidak menyenangkan lagi dari suaminya. Jadi kayak double kill akhirnya, mematikan karakter sekali itu. Ya, jadi semuanya itu berawal dari trauma itu yang membuat dia itu merasa kenapa sih orang-orang jahat sekali ya, brutal sekali ke binatang gitu. Nah, akhirnya dia menjadi seorang vegetarian. Namun ketika dia jadi vegetarian malah mendapat perlakuan yang negatif dari sekelilingnya, bahkan dari suaminya. Iya. Itu kemudian di tingkat yang lebih tinggi lagi itu ketika dia sampai masuk rumah sakit jiwa ya. Itu dan dia juga pengen bertransformasi menjadi pohon gitu. Iya, dan dia benar-benar ada asupan lain gitu loh. Misalnya asupan makanan lain yang masuk ke dalam tubuhnya gitu. Dia cuma mau cahaya, air, dan angin aja. Karena emang dia mungkin saking traumanya dengan masa lalu itu ya, yang akhirnya mengubah karakternya menjadi seperti itu. Betul. Karena mungkin dia punya intimate relation dengan anjingnya kan. Nah, kayaknya kita udah spoiler tentang yang ini. Kita udah spoiler sepertinya. Ya, tapi menurutku ini nggak apa ya, spoiler dikit ya. Karena emang mungkin ini juga banyak diceritakan di apa ya, di luar. Iya, karena ini memang highlightnya. Iya, betul. Dan jangan khawatir karena banyak banget hal-hal yang nggak terduga dalam novel ini. Itu cuma sebagian kecil aja. Iya betul, itu hanya sebagian kecil karena bahkan kita belum membahas kenapa harus ada sudut pandang kakak ipar di sini. Tetapi kalau kakak iparnya kita nggak usah bahas ke sana karena sepertinya another relation lagi. Jadi, nah talking about mimpi yang tadi katanya Mbak Icom, katanya kalau kita mimpi yang buruk mungkin perasaannya sedang ada atau keadaannya sedang tidak baik-baik saja. Yonghae sebagai seorang istri, seorang ibu rumah tangga yang penampilannya, kebiasaannya, sifatnya seperti ibu rumah tangga pada umumnya.
Tapi setelah mendapatkan mimpi, dia langsung berubah gitu. Dan mimpi itu adalah mimpi buruk. Apakah memang ada tekanan-tekanan dalam hubungan rumah tangganya atau hubungan sosialnya sampai dia ingin disconnect hidupnya dengan dunia luar, dengan simbol tadi, kalau bahasanya sisek itu simbol, itu memang ada hal-hal yang seperti itu ya Mbak, atau gimana sih? Tanpa terlalu spoiler ya. Kalau berdasarkan hasil pembacaanku, tekanan-tekanan itu munculnya justru ketika dia sudah berubah ya, sudah banyak berubah menjadi karakter yang lain ini. Tapi sebelum itu sebenarnya tidak ada tekanan-tekanan dari luar, karena dia sebelumnya hidupnya sangat normal ya, seperti orang biasanya gitu. Cuman karena adanya trauma ini tadi, itu yang kemudian mengubah dia menjadi berkelakuan yang nggak normal juga. Misalnya dia itu biasa di rumah tanpa pakai baju, tanpa pakai selembar pun kain. Karena dia mau jadi pohon kan ya? Iya, karena dia ingin jadi pohon. Dan dia juga punya prinsip no bra look. Iya. Jadi dia nggak mau pakai bra dengan alasan tertentu. Mungkin nanti bisa dibaca juga alasannya kenapa. Gitu. Jadi banyak sekali yang akhirnya dia lakukan hal-hal yang mungkin menurut tatanan simbolik itu nggak normal ya, di luar batas kewajaran ya. Tapi karena dia adalah subjek yang radikal, dia ingin terserah aku dong, mau kayak gimana, mau menjalani hidup kayak gimana. Iya, jadi karena dia berubah jadi sosok yang radikal itu, akhirnya muncullah tekanan-tekanan dari luar, sehingga dia sangat tertekan itu. Mungkin ini juga yang jadi alasan mengapa buku ini dipilih untuk menjadi The Man Booker Prize, International Prize di tahun 2016. Karena kalau misalnya kita mau menyelam, ini memang tentang cerita tentang individual sebenarnya, bukan tentang sosial, bukan tentang sesuatu hal yang dalam skala besar. Tetapi justru dari sosok individual ini, di mana kita menyadari psikologi seseorang bisa berubah meskipun itu untuk waktu yang lama. Ada sesuatu yang terpendam yang akan keluar, dan ketika sudah keluar itu akan menyebabkan tindakan yang di luar. Kalau misalnya kok bisa seorang manusia ingin menjadi pohon, seorang pohon loh ya, bukan sebuah pohon loh ya, karena ini manusia, dan itu dia lakukan dengan cara dia bertelanjang gitu. Iya. Sebelum kita tutup, mungkin ada pertanyaan terakhir yang mungkin kita harus bahas. Ya Mbak Icom, katanya Mbak Icom tadi bukan secara skala besar, it's about individu, dengan recalling childhood trauma-nya itu tadi gitu. Tapi ya itu lagi tadi, bahkan bagaimana seorang individu yang meledak, momen kekosongan itu, kalau bahasanya sisek, ada titik dia meledak, itu kan juga akan mempengaruhi sosialnya dia. Bagaimana jadinya relationnya dia sangat berubah dengan orang-orang di sekitarnya gitu ya Mbak ya. Makanya ada yang gimana gitu. Nah, dan talking about dia ingin menjadi seorang pohon, sebuah pohon. Menurut Mbak Yas, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir kali. Menurut Mbak Yas, kenapa pohon? Dalam pembacaan Mbak Yas, karena ini multi interpretasi memang, dan secara menganalisisnya lagi, apakah novel ini bisa dikaji dari sisi lain selain yang tadi misalnya tindakan radikalnya atau as a woman atau gimana gitu? Oke. Jadi pertama ya, kenapa dia ingin menjadi sosok pohon ini, itu sebenarnya karena dia kan memegang ideologi vegetarianism. Nah, dia menganggap kalau orang-orang di sekitarnya itu sangat brutal terhadap hewan-hewan yang ada di bumi ini. Jadi dia ingin menjadi sosok yang sangat natural,
yang nggak mau menyusahkan makhluk hidup lain yang ada di bumi ini, sehingga dia ingin menjadi pohon yang ya bisa tumbuh dengan sangat sederhana. Kemudian kalau selain kajian Zizek itu sebenarnya novel ini menarik sekali kalau kita mengkajinya dari kajian psikoanalisis, psikologi sastra. Ya, karena ada banyak hal yang bisa digali dari sosok Yong-hee ini kan, ya. Jadi segi trauma and memory-nya itu sebenarnya banyak sekali yang bisa dibahas dari sini. Itu sih. Ya, apalagi kalau tadi kenapa tidak ada sudut pandangnya tokoh utama di situ. Bagaimana sih yang dirasakan tokoh utama? Apakah sama dengan sudut pandang yang lain yang menceritakannya seperti yang kayak terlihat menderita atau seperti apa? Tapi mungkin kalau dari sudut pandangnya Yong-hee sendiri, dia bahagia dengan itu. Kalau bahasanya Zizek juga, jangan sampai kita merasa bahwa orang lain menderita, tetapi ya itu yang dinikmati orang lain. Oke, mungkin sebelum mengakhiri adalah novel ini bahasanya sangat puitis ya Mbak Yas. Kalau ada lines yang bisa di-share ke Warga Syahsmerta, ada nggak Mbak Yas? Oke, iya banyak banget sih sebenarnya kata-kata yang puitis, dan bahkan yang aku suka itu karena di bagian awal ya, di perspektif suaminya itu humoris sih. Jadi aku tuh suka banget kalau baca buku yang bisa bikin kita ketawa-ketawa sampai lepas gitu loh. Nah itu juga ada bagian yang kayak gitu. Tapi kalau bagian yang menarik, mungkin ada satu kutipan ya. Ini ada satu kutipan di halaman 35. Aku bacakan ya. Murderer or murdered, hazy distinctions, boundaries wearing thin. Familiarity bleeds into strangeness, certainty becomes impossible. Only violence is vivid enough to stick. A sound, the elasticity of the instant when the metal struck the victim's hand. The shadow that crumpled and fell clean cold in the darkness. Jadi ini sebenarnya tentang mimpi itu sendiri. Bagaimana Yong-hee itu melihat mimpi itu. Jadi dia mendeskripsikannya dalam suatu deskripsi yang tragis. Wah. Dreams of Murder gitu ya. Iya. Keren. Oh iya Mbak Icom, selain bisa ngecek Mbak Yas di Instagramnya, kalau mau bertanya-tanya lagi, boleh ya Mbak Yas? Boleh dong. Kalau ada yang tertarik untuk menganalisis novel ini, boleh juga dicek jurnalnya Mbak Yas. Di mana Mbak Yas, dengan judul apa? Ya, ada di jurnal Culturalistics-nya Universitas Diponegoro. Judulnya Radical Act and Political Withdrawal in Han Kang's The Vegetarian. Wah, thank you Mbak Yas. Sudah undang aku di sini. Pokok jangan kapok-kapok, jangan bosan-bosan kalau tiba-tiba kita calling-calling lagi gitu ya. Iya. Thank you for being the part of Syahsmerta. Terima kasih untuk selalu menyapa warga Syahsmerta dengan hasil bacaannya. Karena bacaan tidak hanya harus disimpan sendiri, tetapi baiknya untuk di-share. So, thank you Mbak Yas. And panjang umur literasi. Panjang umur literasi. Bye.